Assalamualaikum hai guys, semoga kalian sehat selalu. Saya di sini akan menceritakan kisah-kisah horor. Jika kalian suka bisa di-like, subscribe dan bagikan ke sosial media kalian. Bersama e-channel, selamat mendengarkan. Sesi 8. Ibu mertua hanya tersenyum di sudut bibir. Wanita nomor 13, kata Nita melanjutkan sambil terus memandang ke pintu. Aku terhenyak, pandang-pandangan dengan Yogi. Yogi sampai memegang kepalanya tanda pusing. Dari cerita Nita, ternyata dari tadi, dia sudah mengintil kami. Bapak mertuaku berusaha mencairkan ketegangan yang terjadi. Beliau memang superlah. Bisa tertawa di tengah suasana mencekam. Bapak mertua menceritakan ulang ketika Yogi masih kecil dan suka buang hajar di celana. Aku terbahak-bahak, Yogi juga. Hanya Nita dan ibu mertua yang tidak tertawa, mereka terus memandang ke arah pintu. Kelar bercanda ria, Yogi dan aku pamit tidur. Bapak mengiyakan, sementara ibu memberikan sebuah gelang dari kayu gaharu. Pakai ini selama kamu hamil, jangan dicopot meski mau mandi sekalipun, kata ibu mertua memakaikan gelang itu padaku. Aku mengiyakan, akhirnya kami beranjak ke peraduan bersiap untuk tidur. Yogi mematikan lampu sebab tahu, aku tak bisa tidur dengan lampu menyala, aku pun mulai terlelap. Yogi memelukku erat, entah jam berapa, aku terbangun karena kaca di kamar Yogi ada yang mengetuk pelan. Aku merinding lalu terbangun duduk, ketukan itu tak berbunyi lagi. Aku terus memandangi ke arah kaca, sekelebat ada bayangan melintas. Ya Tuhan, apa itu? Aku berusaha membangunkan Yogi. Yogi tak ada di sampingku. Kemana dia? Aku teriak sekencang-kencangnya. Yogi, belum ada yang datang. Aku kembali berteriak-teriak. Pintu kamar terlihat ada yang berusaha membuka dari luar. Jen, buka pintunya. Itu suara Yogi, sial. Aku dikurung di kamar suamiku oleh sesuatu yang tak nampak. Yogi, tolong. Jen. Yogi tetap berusaha membuka pintu kamar dengan sekasar mungkin. Dari jendela aku menyaksikan bayangan seseorang. Dia wanita, rambutnya bob mirip Dora. Mungkinkah wanita dari rumah nomor 13? Jantungku berdebar-debar, kupandangi terus arah jendela. Rambut wanita itu yang tadinya mirip Dora, memanjang dan memanjang, entah sampai semana. Tubuhku tak bisa bergerak, aku ingat pesan ibu, tetap sebut nama Tuhan dalam hati. Aku pun membaca doa yang ku bisa. Dari arah luar suamiku terus berupaya membuka kamar. Mendadak wanita itu menghilang. Di saat yang bersamaan Yogi berhasil membuka pintu kamar. Dia langsung memelukku erat. Kamu kenapa? Tanya Yogi padaku. Aku tak bisa bicara, tubuhku mendingin kayak es. Kulihat di pintu kamar bapak, ibu, dan Nita memandang ke arahku. Lancang dia, Yogi. Kita selesaikan saja, ujar ibu mertuaku kepada Yogi. Yogi pun menghela nafas panjang. Setelah suasana agak reda, Yogi bicara padaku tentang rencana ibu mertuaku, mencari perkara dengan wanita dari rumah nomor 13. Ibu yakin itu dia, kata suamiku. Mas, kamu ingat dong pesan ibuku, kita gak boleh prasangka buruk sama orang. Memang yang kusaksikan bayangan mirip dia tapi bukan berarti itu dia, kita harus menggunakan asas praduga tak bersalah, ini bukan hal biasa. Perang ilmu. Waelah, mana aku kepikiran, enggak, sama sekali aku gak punya ilmu apapun dalam tanda kutip, keluargaku juga biasa-biasa saja, udahlah, lupakan, kataku. Ya udah, kamu sendiri yang bicara sama ibu Gi sana, intinya ibu udah geram banget sama dia. Bertahun-tahun warga sini yang tengah hamil dan baru melahirkan meminta bantuan ibu karena selalu diganggu, oleh siapa? Dia itulah orangnya, ujar suamiku berapi-api. Aku dari SD, Jen. Aku tiap hari melihat orang datang minta bantuan, kamu kan gak tahu peristiwa apa yang sudah dilalui keluargaku. Sekarang menantunya sendiri yang mengalami,
masak iya ibu tega ngediemin kamu. Ini gak sekali dua kali Jen, sering. Kalau ada orang hamil memang beginilah yang terjadi di komplek ini, kata Yogi. Aku cuma terdiam, peristiwa barusan cukup membuat jantungku copot. Terserah ibu aja, aku ikut, kataku akhirnya. Sementara waktu, aku diungsikan oleh ibuku ke Yogyakarta. Hari-hari aku menunggu bayiku besar di kota pelajar yang syahdu ini. Yogi sebulan sekali menengokku dan anaknya, syukurlah di sini aku tidak mengalami kejadian aneh-aneh. Menurut eyangku, di sini banyak yang menjaga, entah apa maksudnya yang jelas memang lebih tentram di Jogja. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari saya, semoga kalian senang, dan jangan lupa bunyikan notifikasi, untuk cerita-cerita horor selanjutnya. Apabila kalian suka dengan cerita ini jangan lupa di subscribe, like serta bagikan ke media sosial kalian.